putusan. Pihak yang terkait langsung dengan organisasi, anggota, hasil, dan lain-lain. Peninjau adalah Peninjau, pihak yang tidak terkait secara langsung, penasihat, penanggung jawab, dan lain-lain. Oke. Coba kamu bayangkan deh, kalau hal-hal kayak gini, berarti siapa yang jadi presidium, siapa yang jadi peserta, siapa yang jadi utusan, dan siapa yang jadi peninjau. Ngerti nggak? Kira-kira nih, kalau jalannya seperti ini, yang jadi presidium adalah dalam konteks OSIS, yang jadi presidium siapa? Yakin yang pegang presidium? Betul. Siapa yang jadi utusannya kira-kira? Siapa yang jadi peninjaunya? Nanti kita bicarakan nanti. Yang pasti hal-hal ini harus ada dalam persidangan. Presidium, utusan, dan peninjau. Oke, lanjut kita. Oke, sekarang berbicara tentang hak daripada peserta sidang. Hak ini dibagi dua nih. Ada hak daripada utusan dan ada hak dari peninjau. Gitu ya. Hak utusan terdapat 4 hak: bicara, suara, memilih, dan dipilih. Gitu. Untuk utusannya. Sedangkan kalau peninjau, gitu ya, hanya sebagai bicara saja. Maksudnya apa? Kalau kalian dalam persidangan dan kalian sebagai utusan atau peserta utamanya, kalian berhak tuh bicara, berhak bersuara, bahkan memilih dan dipilih. Tapi kalau kalian hanya peninjau, kalian gak berhak yang namanya memilih dan dipilih. Hak-hak peserta sidang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Syarat ketentuan presidium, gitu. Siapa yang berhak menjadi presidium? Pertama, presidium adalah dipilih oleh panitia pengarah. Tugas presidium adalah memimpin dan mengatur dan juga berkuasa menjalankan tata tertib. Jadi sebetulnya presidium adalah orang-orang yang dipandu dan dipilih dari panitia pengarah. Jadi kalau misalnya kalian adalah nanti sidang OSIS memutuskan sesuatu, yang menjadi presidium adalah orang pilihan antara kalian dan pembina OSIS. Gitu. Jadi siapa yang disepakati, siapa yang diterima semua, gitu kan? Kan tadi seperti prinsip yang di awal. Siapa yang diterima oleh para peserta sidang. Nah, itu harus komunikasikan antara panitia pengarah atau di sini kita sebut sebagai pembina OSIS-nya dan peserta. Lalu juga apa? Tugas yang memimpin dan mengatur persidangan sampai dengan menjalankan tata tertib persidangan. Itu tugas daripada presidium. Selanjutnya berkaitan dengan syarat-syarat. Nah, sama nih, syarat-syarat seperti yang tadi kita bilang. Pengetahuan yang cukup, peka terhadap situasi, inisiatif, dan mengontrol emosi sehingga tidak terpengaruh jalannya sidang. Kalian pernah nggak sih sekali dua kali melihat cuplikan sidang DPR MPR? Pernah? Apa yang diberitakan dan terjadi di sidang tersebut? Yang paling baru deh, pada saat persidangan, gitu ya, tiba-tiba ada yang mematikan, gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ya, kalau dia tidak peka terhadap situasi. Tapi kalau dia peka terhadap situasi, seharusnya tidak boleh. Gitu kan? Karena kenapa? Orang mau berbicara, kalau matikan mic. Nah, berarti kenapa? Dia tidak mampu mengontrol emosi. Makanya ketika kalian menjadi presidium, utamanya adalah tentang emosi. Saya kalau
mau cerita sedikit. Tadi disampaikan di salah satu CV saya pernah menjadi salah satu himpunan mahasiswa di Jakarta sana. Ketika pelaksanaan sidang, ada namanya nanti sidang tersebut pemilihan ketua baru di periode sekian dengan sekian. Ternyata ada chaos atau kekacauan. Apa yang terjadi? Bangku yang diduduki melayang semua. Kaca-kaca yang di dalam sidang pecah semua. Kenapa terjadi itu? Tadi karena tidak memiliki dan peka terhadap situasi. Lalu gimana Pak caranya? Kita lanjutkan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ketika terjadi sesuatu, mainkan malunya, gitu ya. Ketika sidang tersebut mencapai beberapa hal, mainkan malunya. Ada simulasi. Nah, oke. Simulasi ketuk palu. Nah, lihat. Ketuk palu 1 kali. Artinya apa? Mengesahkan sepakatan atau keputusan sidang poin per poin. Apa maksudnya? Di dalam suatu sidang pasti ada poin per poin. Contoh poinnya pertama, peraturan persidangan tidak boleh tertidur. Setuju semua? Setuju. Palu. Tuh, contoh daripada 1 kali ketukan palu. Lalu kedua, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Baik, Presidium 1 izin saya ambil alih persidangan. Contoh keduanya seperti itu, gitu ya. Dalam presidium diambil alih, maka perlu ketukan juga. Lalu juga ada, contohnya misalnya, trainer, kamu terlalu gaduh di sana. Berbuat apa kamu? Saya berikan peringatan 1 kepada kamu. Kepalu itu peringatan. Contohnya gitu. Skorsing. Sidang saya skorsing 1 kali 15 menit. Tuh. Mencabut kembali, membatalkan ketukan yang terdahulu yang dianggap keliru. Putusan poin A1 berkaitan dengan tidur di dalam rapat, saya cabut. Kalian boleh tidur di dalam rapat. Gitu ya. Itu simulasi ketukan 1 kali. 4 hal. Lalu apakah ketukan palu itu cuma 1 doang? Enggak. Ada lagi ketukan yang lain. Kita lihat lagi. Seperti apa simulasi selanjutnya? Oke, ini contoh-contohnya. Sidang saya skorsing gitu ya. Kayak tadi yang saya bilang nih, sidang saya skorsing 1 kali 10. Tuh 1 kali. Gitu. Lalu nah, kayak tadi, mohon peserta sidang tidak gaduh. Tuh 1 kali. Seperti yang saya sampaikan juga. Lalu nah nih, skorsing 1 kali 10 menit saya cabut. Ketuk lagi 1 kali. Gitu ya. Nah, kayak tadi, palu sidang saya serahkan pada Presidium 2. Ketuk 1 kali. Penyerahan pimpinan sidang namanya. Pimpinan ambil alih ketuk. Tuh, palu sidang saya terima. Ketuk lagi. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut simulasi ketuk palu 2 kali ketukan. Apa aja sih kalau 2 kali ketukan itu? Nah gitu. Ini biasanya adalah pencabutan skorsing dalam waktu yang cukup lama. Artinya kalau lebih daripada 1 kali 30 menit, ketukan palunya 2. Di bawah 30 menit 1 kali, hanya perlu 1 kali ketukan. Baik, azan zuhur sudah berkumandang. Sidang OSIS 2023 saya skorsing 1 kali 30 menit. Palu 2. Gitu ya. Baik, waktu saya berikan kepada masing-masing komisi untuk melaksanakan lobby berkaitan dengan putusan yang kita bicarakan. Lobby, masing-masing komisi silakan melaksanakan lobby. Kita lanjut tentang lobbynya nanti seperti apa. Simulasinya seperti apa? Simulasinya seperti ini. Ada yang di depan.
sama ya. Untuk sholat tertib 2 kali. Memberikan lobby 1 kali 30 menit 2 kali. Dan sekarang adalah simulasi ketuk palu 3 kali ketukan. Oke. Nah, 3 kali ketukan ini biasanya dilaksanakan ketika sidang-sidang kegiatannya adalah kegiatan yang utama-utama. Pertama, membuka sidang. Kedua, menutup sidang. Ketiga, mengesahkan hasil sidang. Sidang LDKS OSIS MPK Negeri 230 masa bakti 2023-2024 saya nyatakan terbuka. Semenjak ketukan 3 kali itu, maka acara resmi dibuka. Lalu ada mekanisme selanjutnya. Poin A 5 berkaitan dengan pelaksanaan kewirausahaan di lingkungan OSIS yang berkaitan kerjasama dengan pihak luar, saya putuskan sah. Atau bertanya, bagaimana Komisi Kewirausahaan? Sudah setuju dengan poin A.3? Setuju? Baik. Setuju semua? Setuju? Jadi bisa poin lemparan atau bisa poin keputusan daripada presidium. Gitu ya, 3 kali sidang. Saya ulang, mengesahkan keputusan itu bisa berupa lemparan, gitu ya, kayak tadi saya bilang contohnya, atau bisa keputusan daripada presidium untuk 3 kali. Simulasinya seperti apa? Simulasinya seperti ini. Dengan mengucap bismillah, sidang LDKS kami buka untuk 3 kali. Top. Ya. Lalu memutuskan bahwa bla 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 resmi disahkan. Dengan mengucap hamdalah sidang bla 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 kami tutup. Nah, tuh contoh-contohnya. Seperti itu. Ya. Sekarang lanjut kita ke istilah dan simulasi dalam persidangan. Istilah-istilahnya nih. Nah, ya. Istilahnya utama dalam persidangan ada 8. Storsik, deadlock, lobbying, voting, PK atau peninjauan kembali, walkout, quorum, dan interupsi. Kita bahas satu-satu. Storsik. Apa yang dimaksud dengan storsik? Nah nih, skors atau penundaan waktu yang tidak lama. Kayak tadi saya bilang nih, di bawah 10 menit atau maksimal 10 menit. Storsik. Sidang saya skorsing 1 kali 10 untuk 1 kali. Keluar itu. Keluar 10 menit. Gitu ya. Baik daripada peninjau gitu, atau putusan. Semua keluar. Nah, ini nih deadlock. Deadlock adalah ketika ada musyawarah terlalu banyak perbedaan sehingga sulit mencapai sepakat. Biasanya apa? Biasanya terjadi antar komisi bentrok. Biasanya komisinya bentrok karena apa? Karena waktu yang ingin dijalankan bersamaan. Gitu datanya ya. Saya komisi kewirausahaan ingin dari tanggal 16 sampai 18. Tar dulu tidak bisa. Kami dari sosial budaya juga ingin menjalankan program kami di tanggal segitu. Wah, chaos banget. Dengan hal itu apa yang terjadi? Presidium harus mengambil keputusan. Keputusannya seperti apa biasanya? Nah, ini contohnya. Harus ada solusi. Makanya di dalam solusi ada namanya proses lobby. Gitu. Yang tadi lobbying berapa kali ketukan? 3 kali ketukan. Nah, skorsing. Karena kalau lobbying pasti waktunya nggak mungkin 10 menit. Pasti lebih dari 10 menit. Maka diketok palu. Nah, ini lobbying. Apa lobbying? Nah, ini lobbying. Melobi sesuatu hal adalah kompromi untuk menyelesaikan perbedaan. Oke, kewirausahaan tanggal 16 sampai 18. Sosial budaya dari 16 sampai 18 juga. Oke, kita lobby aja deh. Kalau ternyata tanggalnya tidak bisa digeser lagi, waktunya yang kita atur. Gimana? Setuju? Perwakilan komisi kewirausahaan? Oke, setuju. Gimana? Setuju?
perwakilan Komisi Sosial Budaya setuju, kita masuk lagi ke sidang. Paham ya? Itu lobby kayak gitu. Jadi lobby sidang dulu di skorsing, silakan antar komisi itu melobi, baru setelah selesai dari waktu yang ditentukan masuk lagi ke persidangan. Pak, ternyata kesepakatannya gak ada, gak bisa. Komisi kita maunya 1 hari full. Gimana Pak? Apakah masuk persidangan lagi? Masuk. Dari waktu yang ditentukan kita masuk lagi. Baru nanti akan ada proses selanjutnya. Nah, ini ada proses selanjutnya. Kalau lobby gak bisa, ada proses selanjutnya. Saling lobby ya, dari putusan ataupun peninjau, mereka saling lobby, saling doa. Nah ini, ketika lobbying tidak bisa, gitu ya, lobbyingnya nggak bisa nih, maka diambillah voting, Apakah voting itu pasti bagus? Belum tentu. Kenapa? Karena voting ditentukan dengan banyak-banyakan, benar nggak? Gitu kan? Karena itu lihat nih, yang saya quote kata-katanya, ada kata apa nih? Musyawarah. Penentuan keputusan secara voting, menurut saya kurang begitu baik, karena yang banyak yang menang. Jadi menurut gua nih, lu punya banyak orang, lu punya gitu. Belum tentu padahal, karena banyak itu pasti benar, ya kan? Makanya utamakan kalau bisa dimusyawarahkan dulu. Itu. Musyawarah gimana? Ya hal-hal itu. Kalau sampai ternyata musyawarah juga nggak nemu hasilnya, terpaksa lah voting menjadi jalan terakhir. Apakah pasal 3 bab 2 tentang pelaksanaan kewirausahaan dan sosial budaya disetujui atau dihapuskan? Gitu. Pertanyaan gitu dari presidium. Barulah nanti terjawab lanjutannya. Seperti apa jawabannya? Nah nih, gitu. Oke, apakah pelaksanaan di hari OSIS 230 ini kita akan mendukung yang kewirausahaan? Setuju. Apakah akan kita mendukung sosial budaya? Setuju, tidak setuju, tidak setuju. Dari sanalah di voting. Ngerti ya? Jadi alurnya tuh kayak gitu. Ada masalah. Tadi pertama di lobbying. Lobbying tidak bisa diambil sisi voting. Votingnya gimana? Dilempar oleh presidium. Tanggal 16-18 kira-kira yang lebih pantas untuk dilaksanakan agendanya, yang setuju adalah kewirausahaan siapa saja. Setuju. Tidak. Begitu juga banyak. Gitu. Tentang voting seperti itu. Lanjut lagi. Pelaksanaan selanjutnya kalau sudah di voting. Ya. Nah, kalau sudah di voting, diketuklah palu. Hasil voting memutuskan untuk tanggal 16 sampai 18 Komisi Sosial Budaya yang akan menjalankan programnya. Satu kali itu kan. Satu udah berarti. Paham ya? Untuk alur persidangan kayak gitu. Lanjut lagi. Setelah disahkan votingnya, ada pelaksanaan selanjutnya, peninjauan. Nah, ini peninjauan nih. Tadi diketuk nih habis voting. Berarti keputusannya sah atau tidak? Di dalam sidang, habis dari masalah, ada lobbying, ada voting, diketuk, keputusannya sah atau tidak? Sah. Tapi bisa dilaksanakan peninjauan, mengkaji keputusan yang telah disepakati untuk diadakan pembatalan atau perubahan. Kenapa ada peninjauan? Lihat yang berwarna merah ini. Nih, Bapak Presidium terhormat, kami mohon untuk meninjau tanggal 16 sampai tanggal 18 atau bab 1 pasalnya tentang ini. Kami menemukan informasi baru terkait hal tersebut. Biasanya ada yang seperti ini.
Maka daripada itu gitu ya, apa yang bisa Anda sampaikan? Diceritakanlah bla 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 bla. Oke, nah ini Presidium kembali. Dengan ini kami berikan kesempatan PK atau meninjau kembali pasal tersebut dan mencabut keputusannya. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada informasi, lihat kata-kata di sini. Di sini. Oke. Nah, ini tadi menemukan informasi baru. Nah, ini menemukan informasi baru. Kata-katanya adalah menemukan informasi baru. Kalau kalian cuma bilang, Bapak Presidium terhormat, tolong meninjau bab 41, kan dijawab kan? Kenapa? Nah, alasannya nggak ada, ya nggak bisa. Apa yang bisa disampaikan? Karena ada informasi baru. Konteksnya di sana. Begini, ceritakan informasi barunya. Karena ada informasi baru, barulah baik kami berikan kesempatan dan kembali meninjau. Itu. Di dalam peninjauan peserta tadi nih, yang tunjuk tangan harus bisa mempertanggungjawabkan, gitu ya, dan juga mengizinkan atau sebelum presidium mengizinkan peninjauan kembali harus sudah disepakati. Jadi dia nih si A nih, selain informasi baru yang dia punya, harus punya bukti, harus punya data yang disampaikan dan harus bertanggung jawab sebelum presidium mengizinkan PK-nya yang sudah disepakati. Gitu ya, peninjauan tuh kayak gitu, peninjauan kembali. Nah, lalu ternyata karena ada peninjauan kembali, peserta